dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Nabila, silakan memimpinnya doa. Nopal tidak hadir ya? Nopal kemana Nopal? Nopal. Bahas tentang materi teks eksposisi. Ada yang masih ingat? Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Ya, terima kasih pada Uci. Beri aplaus pada Uci. Berarti Uci masih mengingat pelajaran minggu lalu apa-apa struktur dari teks eksposisi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, Nabila, silakan Nabila. Ada tesis, ada rangkaian argumentasi dan penegasan ulang. Berarti ada tiga. Ada tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Tepuk tangan untuk Nabila. Kalian masih mengingat pelajaran minggu lalu yaitu tentang teks eksposisi. Sedangkan materi pada hari ini itu melanjutkan materi dari minggu kemarin, yaitu masih berkaitan dengan teks eksposisi. Tapi kalau kemarin itu kita mempunyai tujuan kalian dapat menelaah struktur dengan cara menganalisis unsur-unsur yang terdapat pada teks eksposisi yang disajikan. Tetapi pada tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian nantinya dapat menulis teks eksposisi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat menulis teks eksposisi dengan cara menumbangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas yang telah disusun. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita di sini adalah melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Baiklah, sebelum Ibu paparkan, sekarang Ibu beri pertanyaan tematik pada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang lingkungan yang bersih? Apa? Nabila? Tidak ada sampah. Yang lain? Ada yang lain? Yang cowok dulu. Aji Purnama? Apa yang Aji ketahui tentang lingkungan yang bersih? Apa Aji? Terjemah, baik, pinter. Sebelum Ibu paparkan, di sini kita lihat terlebih dahulu materinya, kemudian nanti Ibu putarkan videonya. Dan lihat. Jadi ciri-ciri teks eksposisi apa saja tadi? Memberikan apa lagi? Bersifat objektif dan tidak memihak. Kemudian strukturnya tadi ada tiga, apa saja? Tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang. Oke. Kemudian ini ada apa saja? Eksposisi. Kemudian coba Dovi yang membaca. Kemudian untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah di antaranya membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas dan lain-lain. Nabila, kamu dari tesisnya. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan sekolah rumah maupun di lingkungan sekitar. Nah, itu yang disebut dengan tesisnya pada contoh teks eksposisi di sini. Kemudian ada yang bisa mencontohkan pada contoh teks yang terdapat argumen. Baca Uci. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Bahkan kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Nah, sekarang ada yang ditanyakan tidak? Jelas atau belum paham? Ada? Kalau tidak ada, untuk selanjutnya di sini Ibu ada video contoh dari teks eksposisi. Kita lihat tayangan contoh dari teks eksposisi di depan. Ya, anak ya. Itu contoh dari karangan teks eksposisi tentang menjaga lingkungan. Ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, coba kalian bagi dulu kelompoknya, bagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Kelompok 1 berarti Risma, Alda, Nur, Desi, Penti dengan Muli. Itu kelompok 1. Kelompok 2 berarti Nabila. Silakan nak bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai nak? Silakan Firmansa bergabung dengan kelompoknya. Kopinya lepas dulu Firmansa. Nah sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Ibu bagikan terlebih dahulu, nanti Ibu jelaskan lagi. Kelompok 1, kelompok 3. Silakan kalian lihat dulu petunjuk. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 anggota ataupun lebih. Selesai ya. Kemudian bacalah teks yang diberikan oleh guru. Di situ ada teks tentang apa? Apa teksnya? Program etika pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Itu teks yang kalian nanti baca. Kemudian kalian lihat lembar selanjutnya. Lembar di sampingnya setelah teks itu ada lembar. Nah, itu ada tabel di sini. Jawablah pertanyaan pada tabel analisis yang telah disediakan. Di situ kalian mencari pada teks tadi, mencari tesis, argumen, dan penegasan ulang. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu sajikan hasil diskusi Anda di depan ke kelas. Berarti nanti kalian sajikan seperti tadi yang video Ibu putarkan. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bekerja sesuai dengan kelompok kalian masing-masing dan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Silakan nak, berkelompok ya. Ada yang ingin ditanyakan, silakan nak bekerja dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada yang ditanyakan nak? Bahwa ada 2 warga negara Indonesia. Jadi nanti yang menyajikan yaitu perwakilan dari kelompok saja nak ya. Ya, pilihlah siapa yang menyajikan nanti di depan ya. Jadi hanya satu anak yang saya sajikan. Baiklah, untuk selanjutnya silakan kalian sajikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ini mau diurutkan per kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4 atau diacak? Diacak. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Sebulan setengah sebelum memasuki Ramadan 1441 Hijriah, yaitu tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pengumuman bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang terkena virus COVID-19. Semenjak diumumkan, warga diminta untuk tetap tenang tetapi waspada dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan menerapkan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan sesuai dengan hand sanitizer, memakai masker, dan sebelumnya dari jam 7 sampai jam 7.30 digunakan untuk pembentukan karakter oleh wali kelas masing-masing dalam membentuk setoran dan berhasil guna dan menjadi sejarah bangsa dan dunia untuk menceritakan cerita nanti ke anak keturunan mereka apa yang mereka alami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kalian sudah berdiskusi bersama teman-teman kalian. Berarti di sini beberapa ibu simpulan kalian sudah mampu semuanya untuk membuat karangan teks eksposisi. Kemudian pada materi teks eksposisi yang kedua ini, kiranya ada yang ingin ditanyakan, nak? Tidak ada? Kalau misalnya tidak ada, di sini kalian ibu akan kasih lembaran evaluasi. Bagi saja perkelompok nanti silakan kelompoknya dibagikan ya. Nah, bagikan dengan teman-temannya ya. Ini silakan kalian bagikan nanti dengan teman-teman kalian. Ini nanti dibagikan dengan teman-teman kalian ya, satu-satu nah ya. Nah itu kira-kira ada yang ditanyakan pada pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah. Kira-kira hari ini kendala apa yang kita alami pada saat proses belajar pada hari ini? Apa? Kendalanya tadi ada pelajaran minggu depan itu kita akan membahas tentang teks prosedur. Nah jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang teks prosedur. Silakan kalian baca-baca dulu di rumah. Dari kalian ada yang bisa menyimpulkan hasil dari belajar kita pada hari ini? Ya silakan Nabila, simpulkan nak. Jadi hasil pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah teks eksposisi adalah teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi dan memiliki 3 struktur, yaitu tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Dan memiliki ciri-ciri memberikan informasi menggunakan bahasa baku berisi fakta, penulisannya singkat, jelas, dan padat, bersifat objektif. Terima kasih. Ya, terima kasih Nabila sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kasih aplaus dulu yang untuk Nabila. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian. Kalian sudah berpartisipasi pada pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah semangat untuk belajar pada hari ini. Mungkin hanya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, karena ini belum jam terakhir, berarti tidak mungkin kita untuk membaca doa. Marilah bersama-sama kita ucapkan lafaz alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.